Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Ridwan dengan NIM 2210417738. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 4. Di sini saya akan melanjutkan materi yang saya sampaikan sebelumnya tentang proposal skripsi. Dan guna saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas metode penelitian yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin SEMM. Pertama, yang akan saya jelaskan yaitu desain penelitian. Desain penelitian adalah kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Ini memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi pelajaran dan mengatur studi mereka untuk sukses. Desain topik penelitian menjelaskan jenis penelitian eksperimental, penelitian survei, korelasional, semi-eksperimental, dan review. Dan subjenis desain eksperimental, masalah penelitian, studi, khusus, deskriptif. Ada 3 jenis utama desain untuk penelitian, yaitu ada pengumpulan data, pengukuran, dan analisis. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian diungkapkan secara spesifik. Waktu penelitian diperhitungkan mulai konsultasi, pengajuan judul sampai dengan penulisan laporan hasil penelitian selesai. Waktu penelitian disajikan secara naratif dan dalam bentuk diagram. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi harus menggambarkan kelompok individu yang mempunyai karakteristik sama. Sampel harus menggambarkan bagian kecil atau keseluruhan dari populasi yang menjadi subjek penelitian. Teknik penelitian sampel harus digambarkan dengan jelas, mengemukakan alasan-alasan logi sesuai pendekatan dan teori penelitian yang digunakan. Yang pertama, menurut Cochrane tahun 1977, Cochrane mengusulkan rumus untuk menghitung ukuran sampel ideal untuk populasi tak terhingga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua, menurut Krejci dan Morgan tahun 1970. Krejci dan Morgan mengembangkan tabel untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan populasi. Misalnya, jika populasi adalah 500 orang, maka ukuran sampel yang disarankan adalah 217 orang. Teknik pengambilan sampel. Teknik dalam pengambilan sampel ini terdiri dari 8, yaitu yang pertama, sampel random sampling. Yang kedua, stratified random sampling. Yang ketiga, cluster sampling. Yang keempat, systematic sampling. Yang kelima, quota sampling atau non-probabilistic. Yang keenam, purposive or judgmental sampling. Yang ketujuh, snowball sampling. Dan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu convenience sampling. Selanjutnya yaitu metode dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini terdiri dari 8 metode, yaitu yang pertama, survei, yang kedua, wawancara atau interview, yang ketiga, observasi, yang keempat, analisis dokumen, yang kelima, studi kasus, yang keenam, eksperimen, yang ketujuh, questionnaire, yang kedelapan, focus group discussion atau disingkat PGD. Setelah membahas metode data selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data terdiri dari 8 sumber, yaitu yang pertama sumber manusia, yang kedua sumber dokumen, yang ketiga sumber observasi, yang keempat sumber sekunder, yang kelima sumber sensor dan teknologi cerdas, yang keenam sumber catatan medis dan kesehatan, yang ketujuh sumber visual, yang kedelapan sumber percakapan dan interaksi.
Selanjutnya ada uji validitas dan rehabilitas. Yang pertama kita akan membahas uji validitas. Uji validitas ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama validitas konten, yang kedua validitas konstruksi, yang ketiga validitas kriteria, yang kedua yaitu rehabilitas. Terdapat beberapa metode untuk mengukur rehabilitas, yaitu yang pertama uji ulang, yang kedua konsistensi internal, yang ketiga parallels from reliability, yang keempat rehabilitas pengamatan. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama variabel independen atau disebut variabel penyebab. Variabel ini adalah faktor yang mempengaruhi atau mengubah variabel lainnya. Kedua, variabel dependen atau variabel akibat. Variabel ini adalah hasil atau efek dari variabel independen. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan teknik mengenai cara si peneliti dalam menganalisis sebuah data. Setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait metode penelitian hingga cara memilih metode yang tepat. Artikel kali ini akan membahas terkait analisis data. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Menurut Lexi J. Moleong, teknik analisis data merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman di dalam suatu penelitian. Yang terakhir yaitu asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau disingkat OLS. Untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Sekian penyampaian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.